Ketika hidup menghadirkan situasi yang terasa seperti batu sandungan besar, respons alami kita seringkali berupa ketidaknyamanan dan perlawanan terhadap apa yang terjadi. Bagaikan seekor semut kecil yang tanpa disadari tiba-tiba diangkat dari koloninya, kita pun sering merasa terpisah dari hal-hal yang memberi kenyamanan, ketenangan, dan rasa aman. Ketika dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, kita sering berpikir bahwa alam semesta atau takdir sedang melawan kita. Hati kita dipenuhi oleh resistensi yang datang sebagai perlindungan, mencoba membangun dinding pertahanan terhadap ketidakpastian dan rasa sakit. Resistensi ini adalah bagian alami dari insting manusia untuk bertahan. Namun, seringkali, alih-alih melindungi, resistensi justru menghambat kita dari kemampuan untuk melihat gambaran yang lebih besar, menutupi kemungkinan adanya kebaikan yang tersimpan di balik kesulitan tersebut. Resistensi seperti ini tidak datang tanpa akibat. Rasa berat di dalam dada, pikiran yang penuh dengan asumsi-asumsi negatif, serta tekanan batin yang tiada henti muncul, semuanya adalah dampak dari resistensi yang menumpuk. Seperti sungai yang dibendung, energi kita tidak bisa mengalir bebas, menciptakan ketidakseimbangan dalam pikiran dan jiwa. Akibatnya, kita tidak bisa sepenuhnya hadir, atau merasakan kebaikan kecil yang mungkin berusaha menyapa. Hanya dalam keadaan terbuka dan penerimaan, pikiran kita dapat dengan tenang mengidentifikasi aspek-aspek positif yang tersembunyi dalam situasi sulit. Bayangkan seekor semut yang tiba-tiba diangkat dan dipindahkan dari koloninya ke tempat yang sama sekali baru, mungkin hutan Afrika. Dari perspektif semut, ini adalah bencana besar. Namun, sang pemindah, yang mungkin memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan semut untuk berkembang, berusaha mengarahkan semut ke lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Dalam analogi ini, kita adalah semut yang seringkali tidak menyadari bahwa proses sulit yang kita alami mungkin bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana yang kita tak mampu lihat karena terbatasnya perspektif kita. Alam semesta, seperti pemindah semut tersebut, dapat memiliki pemahaman yang jauh melampaui batas pandangan kita. Seringkali, alam semesta membawa kita ke tempat yang lebih baik, meskipun prosesnya tampak menyakitkan atau tak masuk akal dari sudut pandang kita. Ini adalah saat di mana kita ditantang untuk mengundang perubahan dalam perspektif kita. Alih-alih menutup diri terhadap rasa sakit atau ketidaknyamanan, kita diajak untuk berpikir bahwa setiap peristiwa mungkin membawa makna yang jauh lebih besar. Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya bukan hanya, mengapa ini terjadi padaku, tetapi, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman ini? Apa yang mungkin menjadi tujuan yang lebih besar? Dengan membuka diri terhadap kemungkinan bahwa kesulitan adalah bagian dari rancangan yang lebih besar, kita bisa menemukan jalan menuju kedamaian batin. Alih-alih memaknai situasi buruk sebagai sesuatu yang menghancurkan, kita dapat mencoba melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh, untuk mendekat pada pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita, dan bahkan, dalam ketenangan yang menyertainya, menemukan tujuan sejati yang tersembunyi di balik setiap langkah yang kita lalui. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang membuat hati berat dan langkah ragu, ada satu latihan mendalam yang bisa kita coba. Menerima bahwa setiap kesulitan mungkin adalah bagian dari rencana besar alam semesta untuk kita. Ini bukan berarti meniadakan rasa sakit atau menolak kenyataan, melainkan melatih diri untuk melihat bahwa mungkin ada alasan tersembunyi, sebuah manfaat yang belum kita pahami. Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin situasi yang menekan ini sebenarnya untuk kita bukan melawan kita? Ketika kita berada dalam cobaan berat, konsep bahwa kesulitan adalah guru bisa terasa sulit diterima. Namun, inilah latihan spiritual sejati. Dengan hati yang terbuka, kita mencoba memandang kesulitan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai bagian dari pengalaman yang mungkin menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih dalam dan bermakna. Cobalah untuk melihat pengalaman pahit sebagai kesempatan untuk berkembang. Misalnya, ketika situasi memaksa kita untuk berhenti dan merenung, kita dapat mengambil waktu untuk menuliskan keuntungan yang mungkin bisa muncul dari pengalaman tersebut. Mungkin ini akan membawa kita pada kekuatan baru yang tak pernah kita sadari, atau membantu kita melihat arah hidup dengan lebih jelas. Dalam menjalani latihan ini,
kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang refleksi. Pertanyaan-pertanyaan ini berperan sebagai kunci yang membuka pintu ke dalam hati kita, menuntun kita menuju pemahaman yang lebih dalam. Apa saja hal positif yang ada dalam situasi ini? Mungkin kita menemukan bahwa keadaan sulit memaksa kita untuk menghargai hal-hal yang selama ini kita anggap remeh. Apakah ada kemampuan atau kekuatan yang sedang Anda kembangkan melalui pengalaman ini? Situasi berat seringkali membawa sisi terkuat dalam diri kita ke permukaan, memunculkan ketangguhan atau kearifan yang mungkin tidak kita miliki sebelumnya. Bagaimana situasi ini mungkin membantu Anda menjadi lebih dekat dengan keinginan dan tujuan hidup Anda? Kadang-kadang, hal-hal yang kita inginkan muncul dalam wujud yang tidak kita harapkan, bahkan dalam bentuk rintangan. Apa yang seolah menghalangi, mungkin sebenarnya adalah jalan pintas menuju tujuan. Apakah ada sesuatu yang membuat Anda lebih bersyukur atau lebih menghargai hidup? Rasa syukur yang muncul dalam masa-masa sulit membawa kita kembali pada keindahan hidup yang sederhana, nafas yang masih ada, cinta yang masih bersemi, dan keberanian untuk melangkah lagi. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara jujur, kita mulai menggali lapisan-lapisan diri yang mungkin belum pernah kita sentuh. Kita belajar melihat kesulitan bukan sekadar sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang memperkaya jiwa. Melihat kesulitan sebagai rencana alam semesta untuk kita bukanlah hal yang mudah, tetapi latihan ini membukakan pintu bagi transformasi batin yang mendalam. Ketika kita mulai menemukan makna dalam hal-hal yang tampak acak atau menyakitkan, jiwa kita menjadi lebih ringan. Kita mulai menyadari bahwa kesulitan membawa keindahan tersendiri, sebuah kekuatan yang menuntun kita untuk menjadi diri yang lebih utuh dan memahami kehidupan dengan cara yang baru. Latihan ini mengingatkan kita bahwa meskipun perjalanan mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan, setiap langkah, termasuk langkah yang terasa sulit, memiliki tujuan. Kita diajak untuk menyelaraskan diri dengan aliran alam semesta, mempercayai bahwa kita berada di jalur yang benar, bahkan jika jalur tersebut tidak terlihat jelas. Pada akhirnya, melihat kesulitan sebagai bagian dari rencana alam semesta adalah tentang mempercayai bahwa hidup ini tidak hanya membawa cobaan, tetapi juga hikmah. Dalam setiap tantangan, kita selalu memiliki pilihan untuk menemukan cahaya kecil di dalamnya, memeluk pelajaran yang mungkin tak terduga, dan terus melangkah dengan keyakinan bahwa kita selalu dibimbing menuju pertumbuhan yang lebih besar. Saat kita menengok ke masa lalu, mungkin ada luka yang seolah tak bisa sembuh, trauma yang selalu hadir dalam diam. Bagi sebagian orang, menghadapi masa lalu yang kelam bisa terasa seperti berjalan di padang penuh duri. Namun, ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam proses ini. Saat kita berani melihat luka kita, memegangnya dengan lembut, dan mencoba menemukan makna di dalamnya. Inilah yang dialami oleh Misela, seorang wanita yang menghadapi trauma masa kecilnya dan menemukan bahwa kesulitan di masa lalu adalah jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Misela pernah mengalami masa kecil yang penuh ketakutan dan kesulitan. Saat itu, ia sering merasa tak memiliki kuasa atas hidupnya, merasa terjebak dalam situasi yang melampaui kemampuannya. Rasa sakit yang tersisa membuatnya hidup dalam bayang-bayang masa lalu, enggan untuk berani percaya pada kebahagiaan, atau bahkan untuk percaya pada dirinya sendiri. Namun, suatu hari, dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk merenungi pengalaman-pengalaman ini, bukan untuk menghakimi atau menyalahkan, melainkan untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya telah dia pelajari. Dalam proses refleksi mendalam ini, Misela mulai melihat aspek lain dari pengalamannya yang dulu sulit dipahami. Ia menyadari bahwa rasa sakit tersebut membawanya pada kekuatan batin yang selama ini tersembunyi. Luka-luka yang ia alami, tanpa ia sadari, telah membentuk dirinya menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih autentik, dan tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Setiap pengalaman sulit membawanya ke dalam kesadaran bahwa ia memiliki kemampuan untuk bangkit dan menemukan nilai-nilai hidup yang hakiki. Dengan menguraikan setiap detail dari pengalaman masa lalunya, Misela menemukan kedalaman baru dalam dirinya. Ia memahami bahwa, meskipun tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi,
ia memiliki kebebasan untuk mengubah cara pandangnya. Ketimbang melihat masa lalunya sebagai sesuatu yang menghancurkan, ia memilih untuk melihatnya sebagai landasan dari siapa ia sekarang. Luka tersebut bukan lagi luka belaka, melainkan sumber kekuatan yang memungkinkan dirinya untuk melihat dunia dengan kearifan yang hanya bisa ditemukan melalui perjalanan berat. Pengalaman masa lalu Michela mengajarkannya bahwa rasa sakit memiliki dua sisi. Satu sisi membawa duka dan keretakan, sementara sisi lainnya membawa kearifan dan keindahan yang mendalam. Ia menemukan bahwa justru dalam luka-luka itu, ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak, mampu mengenali nilai-nilai sejati dari cinta, kepercayaan, dan keberanian. Ia menemukan bahwa trauma masa kecilnya bukanlah kutukan, melainkan jalan menuju transformasi yang penuh dengan kebermaknaan. Kisah Michela mengajak kita untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman yang mungkin selama ini kita hindari. Bagaimana jika, alih-alih memandang masa lalu sebagai beban, kita mencoba melihatnya sebagai jembatan menuju pemahaman diri yang lebih mendalam? Mungkin, seperti Michela, kita akan menemukan bahwa luka-luka itu bukan hanya cerita kelam, tetapi juga lembaran yang membuka jalan menuju cahaya. Apakah masa lalu kita, seberapa kelam pun itu, menyimpan potensi untuk mengajarkan kita tentang keberanian, ketangguhan, atau bahkan cinta yang sejati? Mungkin, dalam memandang luka dengan perspektif baru, kita dapat melihat bahwa rasa sakit bukan sekadar penghancur, melainkan pemandu yang menuntun kita ke arah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pada akhirnya, cerita Michela mengingatkan kita bahwa luka masa lalu, betapapun sulitnya, memiliki potensi untuk membentuk kita menjadi diri yang lebih utuh. Dengan menerima dan merangkulnya, kita tidak hanya menyembuhkan diri, tetapi juga membuka jalan bagi kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dalam setiap kenangan pahit, ada pelajaran yang menanti untuk ditemukan. Sebuah kebijaksanaan yang hanya bisa terwujud jika kita berani melihat, merasakan, dan menerima setiap bagian dari perjalanan kita. Dengan penuh ketenangan, kita dapat berkata pada diri sendiri bahwa masa lalu adalah bagian dari kisah hidup yang mengajari kita untuk bangkit, untuk lebih menghargai, dan untuk melangkah ke masa depan dengan jiwa yang lebih kuat dan penuh kedamaian. Dalam hidup, rasa sakit sering kali datang tanpa undangan, tiba-tiba muncul dan meninggalkan bekas yang dalam. Kita mungkin mencoba untuk mengabaikannya, atau bahkan berharap agar rasa sakit itu segera pergi, namun kenyataannya, semakin kita menghindarinya, semakin ia bertahan. Rasa sakit membutuhkan pengakuan, sebuah ruang untuk dipahami, dan inilah titik awal perjalanan menuju pemahaman yang lebih luas. Alih-alih langsung berusaha mencari makna, mungkin langkah pertama yang paling bijak adalah memberi waktu untuk benar-benar merasakan. Pendekatan bertahap ini adalah tentang menghormati setiap perasaan yang muncul, tentang memandang emosi sebagai bagian dari proses pemulihan, bukan sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Seringkali, kita merasa tergesa-gesa untuk berpikir positif saat mengalami kesulitan. Namun, mencoba langsung menemukan makna tanpa mengakui rasa sakit adalah seperti menutup luka tanpa membersihkannya. Perasaan yang diabaikan akan tetap ada, mengendap, dan suatu saat akan muncul kembali. Langkah pertama dalam pendekatan bertahap ini adalah menerima kehadiran emosi tersebut tanpa penilaian, tanpa keinginan untuk segera mengubahnya. Rasa marah, kecewa, sedih, atau bahkan hancur adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Mengakui perasaan ini dengan penuh ketulusan adalah langkah awal menuju kebebasan batin. Dengan membiarkan diri kita merasakan, kita memberikan ruang bagi emosi untuk mengalir dan akhirnya menetap. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari proses yang lebih besar. Setelah emosi terakui, barulah kita bisa melangkah ke tahap berikutnya, refleksi. Melalui refleksi, kita bertanya bukan untuk menolak rasa sakit, tetapi untuk melihat apa yang mungkin terkandung di dalamnya. Dengan perlahan, kita mulai menemukan potensi positif yang tersembunyi di balik setiap rasa sakit tersebut. Pendekatan bertahap ini memungkinkan kita untuk menghadapi realitas yang ada dengan lebih terbuka dan jujur. 1. Menerima dan mengidentifikasi perasaan.
Dalam menghadapi rasa sakit, pertama-tama kita mengenali perasaan tersebut. Beri nama pada apa yang kita rasakan, entah itu marah, takut, atau kecewa. Dengan mengenali emosi secara spesifik, kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan perasaan itu, mengurangi kekacauan yang bisa timbul dalam diri kita. 2. Memberikan ruang untuk merasakan. Setelah menerima emosi, izinkan diri untuk benar-benar merasakan tanpa terburu-buru mencari pelarian. Rasa sakit, betapapun kuatnya, memiliki waktu hidupnya sendiri. Ketika kita memberi ruang bagi rasa sakit untuk hadir, tanpa berusaha menahannya, emosi itu perlahan akan memudar dengan sendirinya, memberi kita kedamaian yang datang dari penerimaan. 3. Menemukan makna dan pelajaran. Dalam tahap ini, ketika hati sudah lebih tenang, kita mulai mencari makna di balik rasa sakit. Tanyakan pada diri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Atau, apakah ini membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat? Dengan pikiran yang lebih jernih, kita dapat melihat bahwa mungkin ada pelajaran berharga yang dibawa oleh rasa sakit itu, sebuah kebijaksanaan yang tidak akan muncul tanpa proses ini. Pendekatan bertahap ini tidak hanya membantu kita untuk memproses emosi, tetapi juga mendorong kita menuju kedewasaan spiritual. Mungkin ada kalanya kita tidak dapat sepenuhnya memahami mengapa sesuatu terjadi, namun dengan setiap tahap yang kita lalui, kita semakin menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang mengalami kebahagiaan, tetapi juga tentang menyentuh kedalaman rasa dan pengalaman manusiawi secara utuh. Kita mulai melihat bahwa rasa sakit adalah bagian dari perjalanan yang membimbing kita untuk semakin dekat pada pemahaman diri yang sejati. Dengan melalui tahap-tahap ini, kita tidak hanya bertumbuh dalam menerima kenyataan, tetapi juga menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diri kita. Pada akhirnya, pendekatan bertahap dalam memahami rasa sakit adalah tentang perjalanan menuju penerimaan. Ini bukan perjalanan singkat, namun setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada kedamaian yang sejati. Rasa sakit yang awalnya terasa begitu berat kini bisa menjadi sumber inspirasi, sebuah api kecil yang menyala di dalam hati, mengingatkan kita akan kekuatan dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Dengan mengikuti proses ini, kita belajar untuk tidak lagi melawan apa yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi untuk menyatu dengannya, mengizinkan rasa sakit menjadi bagian dari cerita hidup yang lebih luas. Dalam setiap rasa sakit, ada potensi kedamaian, dan dengan setiap tahap yang kita lewati, kita semakin dekat pada kebebasan batin yang datang dari menerima dan memahami seluruh pengalaman hidup kita dengan lapang hati. Ketika kita menjalani latihan untuk melihat sisi positif dalam setiap pengalaman sulit, kita sedang membangun pondasi untuk kehidupan yang lebih bermakna. Latihan ini bukan hanya tentang menemukan pelajaran dari rasa sakit, tetapi tentang memperluas kesadaran kita. Dalam proses ini, kita tidak hanya berubah sementara, tetapi secara perlahan membentuk pola pikir baru yang memungkinkan kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas, penuh kesadaran, dan berlandaskan penerimaan. Latihan ini seperti menyemai benih kecil, yang suatu saat akan tumbuh menjadi pohon kedamaian dan ketangguhan. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, akar dari latihan ini memberi kita kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Latihan ini adalah tentang membangun hubungan yang sehat dengan semua pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, dan menumbuhkan kebiasaan untuk bertindak dengan lebih bijak. Latihan ini membuka ruang bagi kita untuk menjadi pengamat kehidupan kita sendiri, bukan hanya pelaku yang pasif. Ketika kita melihat ke dalam diri dan mencoba menemukan sisi positif dari situasi buruk, kita mulai belajar bahwa segala sesuatu memiliki tempat dan waktunya. Hidup ini tidak selalu bergerak sesuai dengan keinginan kita, tetapi dalam setiap putaran tak terduga, ada potensi bagi kita untuk memperkaya diri. Melalui latihan ini, kita belajar untuk tidak terjebak dalam perasaan bahwa dunia berkonspirasi melawan kita. Sebaliknya, kita mulai menyadari bahwa bahkan kesulitan pun memiliki tempat dalam perjalanan kita, membentuk karakter dan memperkuat kesadaran. Setiap pengalaman membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang diri, dunia, dan alam semesta dengan cara yang lebih mendalam.
Setelah kita terbiasa melihat sisi positif dari setiap cobaan, kita mulai berubah dari dalam. Latihan ini tidak hanya mendorong kita untuk memahami, tetapi juga untuk bertindak. Melalui kesadaran baru, kita terdorong untuk membuat keputusan dan tindakan yang lebih selaras dengan kepentingan terbaik kita. Kita mungkin menemukan keberanian untuk merangkul perubahan, atau ketenangan untuk melepaskan apa yang tidak lagi sejalan dengan diri kita. Latihan ini mengarahkan kita pada tindakan yang lebih berarti, bukan karena kita terpaksa, tetapi karena kita merasa terinspirasi untuk melakukannya. Misalnya, ketika menghadapi masalah, alih-alih tenggelam dalam penyesalan, kita mungkin merasa terdorong untuk memperbaiki, memaafkan, atau bahkan berbagi pelajaran yang kita temukan dengan orang lain. Dengan bertransformasi dari dalam, setiap tindakan kita menjadi lebih bermakna, mencerminkan pemahaman dan penerimaan kita atas kehidupan. Resistensi terhadap kenyataan adalah sumber utama dari banyak penderitaan kita. Ketika kita terus-menerus melawan, mempertanyakan, mengapa ini terjadi padaku, atau mengapa hidup tidak adil, kita menciptakan tembok yang menghalangi kedamaian. Latihan ini memberi kita cara untuk mengurangi, bahkan mengakhiri, resistensi tersebut dengan cara yang lembut namun mendalam. Ketika kita berhasil menemukan makna atau sisi positif dari setiap pengalaman, kita berhenti melawan. Kita mulai menerima bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban langsung, dan tidak semua kejadian buruk harus dilihat sebagai hukuman atau kegagalan. Latihan ini membantu kita untuk mengalir bersama kehidupan, menerima setiap pasang surut sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar dan penuh makna. Dalam penerimaan inilah kedamaian sejati dapat tumbuh, sebuah kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh keadaan eksternal. Dengan terus menjalankan latihan ini, kita menumbuhkan kebijaksanaan yang mendalam, sebuah kebijaksanaan yang tak tergantikan oleh pengetahuan teoretis atau nasihat dari luar. Kita membangun kebijaksanaan ini secara perlahan, dalam pertemuan yang intim dengan setiap rasa sakit, kegembiraan, dan ketidakpastian dalam hidup. Kebijaksanaan ini adalah penuntun, sebuah suara yang memberi kita keberanian untuk menghadapi tantangan dan kekuatan untuk menikmati momen kecil yang sering kali terlewatkan. Dalam jangka panjang, latihan ini membantu kita melihat bahwa hidup ini lebih dari sekadar pencapaian atau kekecewaan. Kita menyadari bahwa setiap bagian dari pengalaman kita, baik yang manis maupun pahit, memiliki peran dalam membentuk diri kita yang sebenarnya. Kebijaksanaan yang kita temukan dari pengalaman ini menjadi bagian dari diri kita, membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih penuh dengan penerimaan, kasih, dan kesadaran. Pada akhirnya, latihan ini membawa kita pada penerimaan bahwa kehidupan adalah guru yang sempurna, meskipun seringkali mengajarkan kita dengan cara yang tak terduga. Dengan belajar melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas, kita tidak hanya memahami diri kita dengan lebih baik, tetapi juga menerima dunia apa adanya. Hidup dalam harmoni dengan setiap pengalaman memungkinkan kita untuk menemukan makna yang lebih dalam, kedamaian yang lebih abadi, dan kebahagiaan yang tidak terikat pada keadaan eksternal. Latihan ini menjadi jembatan menuju kebebasan batin, membantu kita mengarungi kehidupan dengan lapang dada dan hati yang penuh kasih. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita terus berkembang, dan dalam setiap pengalaman, kita terus menemukan keindahan yang tersembunyi. Ini adalah jalan menuju kehidupan yang lebih berarti, di mana setiap momen, baik itu momen bahagia atau penuh tantangan, membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan tentang diri kita yang sejati. Kehidupan adalah kisah yang terus-menerus kita tulis, terkadang dengan tinta kebahagiaan, terkadang dengan air mata kesedihan. Dalam setiap halaman baru yang terbuka, kita selalu dihadapkan pada kesempatan untuk mengubah cara kita memandang cerita hidup ini, memilih untuk melihatnya sebagai beban atau sebagai perjalanan berharga yang memperkaya jiwa. Pesan penutup ini adalah ajakan untuk merangkai kembali kisah hidup kita, bukan dengan menghapus rasa sakit atau luka, tetapi dengan memberikan makna baru bagi setiap bab yang telah kita lalui. Saat kita terjebak dalam cobaan, sangat mudah untuk merasa bahwa hidup ini tidak adil, bahwa kita diperlakukan keras oleh takdir. Namun,
Ketika kita melangkah mundur dan memandang kehidupan dari perspektif yang lebih tinggi, seringkali kita melihat bahwa setiap pengalaman, termasuk yang paling menyakitkan, menghadirkan pelajaran yang sangat berharga. Ini adalah undangan untuk melihat hidup tidak hanya dari sudut pandang manusiawi yang terbatas, tetapi dari pandangan yang lebih luas, yang penuh dengan kebijaksanaan dan pemahaman. Bayangkan perjalanan hidup ini seperti melihat lukisan besar yang belum selesai. Dari jarak dekat, kita hanya melihat noda-noda dan goresan yang seolah tidak bermakna. Namun, ketika kita mengambil jarak, kita mulai menyadari bahwa setiap goresan, setiap warna, memiliki peran dalam membentuk gambar yang indah. Seperti itulah perjalanan hidup kita, sebuah kanvas yang terus berkembang, di mana setiap pengalaman buruk atau baik memiliki tempatnya sendiri. Dalam waktu yang akan datang, mungkin kita akan melihat kembali ke masa-masa sulit dengan pandangan yang berbeda. Ketika jarak waktu memberi kita kebijaksanaan yang lebih mendalam, kita mungkin menyadari bahwa pengalaman yang dulu kita anggap sebagai kesalahan atau kegagalan sebenarnya adalah bagian dari perjalanan yang memurnikan dan menguatkan. Kita mulai mengerti bahwa rasa sakit bukanlah akhir, melainkan proses transformasi yang membentuk diri kita menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat. Di masa depan, kita mungkin akan merasa bersyukur atas cobaan yang dulu terasa begitu sulit, karena pengalaman-pengalaman inilah yang memberi kita kedewasaan yang tidak ternilai. Kita mulai melihat bahwa luka masa lalu adalah tanda bahwa kita telah bertumbuh, bahwa kita telah menghadapi ketidakpastian hidup dengan keberanian. Setiap luka menjadi lencana dari perjalanan yang telah dilalui, sebuah simbol dari kekuatan dan ketangguhan yang tidak mudah didapatkan. Cerita hidup yang kita miliki bukanlah tentang menghapus bab-bab yang penuh dengan tantangan atau menghindari bagian-bagian yang menyakitkan. Justru, keindahan dari cerita hidup ini ada pada keutuhannya, bahwa setiap bab, baik yang penuh kebahagiaan maupun kesedihan, memiliki peran dalam membentuk siapa kita hari ini. Setiap tawa, air mata, dan perjuangan adalah bahan baku dari kisah yang kaya dan penuh makna. Dengan merangkai kembali cerita hidup kita belajar untuk menerima segala aspek dari perjalanan kita, tanpa penyesalan atau penghakiman. Kita merangkul setiap kenangan, bukan untuk berlarut-larut di dalamnya, tetapi untuk mengenali peran pentingnya dalam membentuk diri kita yang lebih autentik. Dengan menerima dan menghargai keseluruhan cerita hidup kita memberi izin kepada diri kita sendiri untuk bergerak maju dengan lebih bebas, lebih kuat, dan lebih damai. Pesan penutup ini juga merupakan undangan untuk menjadi pengarang yang penuh kesadaran dalam hidup kita sendiri. Meskipun ada banyak hal di luar kendali kita selalu memiliki pilihan untuk menentukan cara kita merespons. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah cara kita memandangnya, memberi makna yang baru, dan menggunakan pelajaran tersebut untuk menulis bab-bab baru yang lebih bijaksana. Sebagai pengarang yang penuh kesadaran, kita mulai menulis cerita yang berlandaskan pada penerimaan dan rasa syukur. Kita mulai mengurangi sikap menilai atau membandingkan, dan lebih fokus pada merayakan setiap momen yang membentuk diri kita. Dengan kesadaran ini, kita menemukan bahwa bahkan momen-momen paling sulit sekalipun adalah hadiah, kesempatan untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih mendalam. Dengan mengubah cara kita memandang dan merangkai cerita hidup, kita membangun kehidupan yang lebih bermakna dan damai. Kita tidak lagi merasa terjebak oleh masa lalu atau terobsesi dengan masa depan yang belum pasti. Sebaliknya, kita hidup dengan kesadaran bahwa setiap momen adalah bagian dari perjalanan spiritual yang memperkaya jiwa. Hidup kita menjadi lebih tenang, bukan karena bebas dari masalah, tetapi karena kita tahu bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik. Pada akhirnya, cerita hidup yang kita tulis adalah warisan yang akan kita tinggalkan, sebuah kisah yang mungkin akan menginspirasi orang lain. Dengan memilih untuk merangkai cerita hidup kita dengan penuh kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian, kita menciptakan jejak yang akan tetap ada di dunia ini. Kita mewariskan nilai-nilai, kebijaksanaan, dan cinta yang lebih dalam, yang akan terus hidup meskipun kita sudah tiada. Ini adalah ajakan untuk menutup setiap bab dengan rasa syukur, untuk menulis setiap momen dengan kesadaran, dan untuk terus bergerak maju dengan penuh cinta. Di akhir cerita, kita mungkin akan menemukan bahwa hidup ini, dengan segala keindahannya dan kesulitannya,
adalah perjalanan yang sempurna menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan kehidupan itu sendiri. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.